Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan, di pagi hari ini kita semuanya dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Barusan kalian mengikuti kuis yang diberikan oleh Ibu Bani dan kayaknya kalian penuh semangat, itu ya. Nah, dan untuk materi yang kedua ini yaitu IPS, tentunya kalian tidak meninggalkan tempat duduk kalian ya, langsung saja mengikuti pelajaran IPS. Dan sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dahulu agar apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wariyukni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, saya ingatkan kembali, bagi yang tugasnya belum terselesaikan, masih ada waktu untuk minggu ini. Tolong supaya betul-betul dikerjakan, karena semuanya itu ada nilainya ya, tolong tuh. Berikutnya kita lanjutkan mengenai materi IPS, masih dengan bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kemarin perubahan sosial budaya kita bahas, ya sudah kita bahas. Begitu juga dengan globalisasi. Berikutnya masih tetap globalisasi ya, yaitu mengenai dampak globalisasi. Globalisasi banyak membawa manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun globalisasi juga membawa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai dampak positif globalisasi. Itu ya. Contohnya satu, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa ini maksudnya? Yaitu perkembangan iptek yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Pemanfaatan teknologi membawa banyak keuntungan bagi masyarakat. Misal, kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Nah, hasil produksi menjadi lebih banyak. Satu contoh ini seperti pertanian. Pada zaman dulu, Pak Tani kalau mengolah sawahnya itu menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Ternyata ya ada hasilnya ya, tapi hanya cukup untuk kebutuhan kita sendiri. Oleh sebab itu, dengan berkembangnya iptek ini, akhirnya manusia berpikir bagaimana caranya agar hasil pertanian ini lebih banyak, itu ya. Nah, akhirnya para cendekiawan mulai menciptakan alat teknologi yang canggih, contohnya seperti traktor. Nah, ternyata ketika traktor diterapkan untuk mengolah sawah, nah itu hasilnya amat sangat lumayan banyak. Sudah tidak menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga hewan ya, dan waktunya lebih singkat, juga hasilnya lebih banyak. Nah, makanya sekarang ini Pak Tani itu banyak yang menggunakan
traktor, itu ya. Nah, karena hasilnya lebih banyak dan lebih memuaskan. Itu di bidang iptek. Contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Apa tuh itu yang dimaksud dengan efektivitas? Adalah sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Nah, jadi kita kalau melakukan sesuatu mesti kita rencanakan dahulu. Ini nanti harus selesai jam sekian. Nah, itu tepat. Nah, itu namanya efektivitas, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, berikutnya efisiensi. Apa itu efisiensi? Adalah sebagai hal yang tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Itu ya. Nah, ini maksudnya waktunya lebih singkat, ya, lebih cermat dan sangat tepat guna. Itu efisiensi. Jadi dengan kata lain, efektif melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien melakukan tugas dengan tepat. Itu ya. Jadi dua-duanya ini benar. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, zaman dulu kita kalau mau berkunjung ke saudara, misalnya antar pulau, dari Pulau Jawa mau ke Sumatera misalnya, nah, kita mesti perlu kendaraan. Contohnya seperti kendaraan umum misalnya ya. Nah, zaman dulu kalau kita mau ke Sumatera itu misalnya pengen naik pesawat, nah itu kita mesti datang dulu ke bandara untuk membeli tiket, gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita tidak perlu harus datang ke bandara, kita bisa beli tiket secara online lewat HP, gitu ya. Nah, sehingga nanti pas hari H kita ke bandara, kita tinggal menunjukkan HP kita, ini loh, kalau saya sudah bertransaksi, gitu ya. Nah, nanti kita akan dikasih tiket, nah, bisa langsung naik pesawat. Kalau dulu kan tidak, harus beli tiket dulu, kan gitu ya. Nah, itu kurang efektif, makanya dibuat agar efisien. Nah, ini para cendekiawan berupaya bagaimana agar waktu kita itu tidak tersita, tidak tersia-sia, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Ini contohnya meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Apa itu? Nah, globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal dan pasar kerja. Nah, ini ya. Jadi dengan zaman globalisasi ini, ekonomi suatu negara itu juga akan mengalami peningkatan. Contohnya dalam bidang perdagangan. Kalau dulu kita mau beli sesuatu mesti menuju ke tempat tujuan. Tapi kalau sekarang kita butuh sesuatu, nah tinggal pesan saja ya, pakai HP. Itu ya, kita online. Nah, kirim barang dagangan sebanyak sekian misalnya. Nah, nanti kita transaksi langsung barang
datang, baik itu antara desa dengan kota atau negara satu dengan negara yang lain, atau benua yang satu dengan benua yang lain. Itu bisa dilakukan, ya. Itu jadi perdagangan bebas. Itu produksi juga begitu, ya. Nah, kita bisa menciptakan apa saja asalkan kita punya kemauan, punya kualitas, punya modal, gitu ya. Nah, jadi misalnya ingin mendirikan perusahaan ciki atau apa lah, itu kita bisa saja nanti bahan-bahannya kita beli, ya, ke kota-kota lain dengan cara online. Nanti barang sendiri kita tinggal memproduksi. Itu investasi. Apa itu investasi? Ya, kita bisa misalnya menanam modal, ya, menanam modal atau nyelengi bahasa Jawanya, ya. Nah, titip modal misalnya bisa, ya. Misalnya kita kalau punya saham bisa dititipkan ke gudang garam, gitu ya, gudang garam. Contohnya seperti itu. Kita berinvestasi. Kemudian ideologi organisasi. Nah, di negara-negara zaman globalisasi ini muncul berbagai macam istilah, misalnya MEE, APEC, itu ya, nah, AFTA dan lain sebagainya, itu ya. Lah itu diikuti oleh dunia, itu ya. Ya, termasuk Indonesia ikut untuk organisasi perdagangan, ya, atau organisasi kedamaian, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Itu semuanya ada istilah-istilah globalisasi. Berikutnya pasar modal. Nah, pasar modal. Kalau kita punya modal, ya, sama saja kita bisa memproduksi apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, nanti kita tinggal masuk barang dari negara-negara yang lain atau dari kota-kota yang lain, itu ya, sehingga kita tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan, itu ya, pasar modal. Dan ini nanti kita bersaing karena apa? Misalnya perusahaan ciki itu yang punya itu tidak hanya satu orang atau satu perusahaan, banyak ciki-ciki yang lain. Lah, kita harus berani bersaing, itu ya, harus berani bersaing. Nah, nanti mana yang itu lebih menarik, yaitu yang laku banyak, itu ya. Jadi harus berani bersaing, gitu. Kemudian pasar kerja. Nah, kalau banyak lapangan kerja, nah itu ya, nah banyak tenaga-tenaga yang dibutuhkan, itu ya. Oleh sebab itu kita harus berani bersaing, pinter-pinteran, itu ya. Barang siapa yang pandai akan banyak dibutuhkan di berbagai instansi, di berbagai tempat, itu ya. Itu kalau kita pintar. Makanya kita harus sekarang ini juga harus bersaing, itu ya. Bersaing apa? Bersaing untuk belajar. Contohnya seperti tadi Bu Penny barusan memberikan kuis. Nah, kalau kita banyak pengalaman, banyak ilmu, nah pasti akan menang. Contohnya seperti itu ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya ekonomi suatu negara
dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga negara semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Betul, ya. Jadi kalau negara itu sudah makmur, sudah maju, masyarakatnya sudah sejahtera, maka negara itu akan merasakan tentram, merasakan aman, damai, ya, tidak ada kriminalitas. Karena apa? Kebutuhan mereka sudah tercukupi, ya, kebutuhan mereka sudah tercukupi. Kalau tetangga misalnya punya mobil, kita pun juga punya mobil. Jadi tidak perlu iri karena kita sama-sama punya. Begitu ya. Beda kalau terjadi kesenjangan ekonomi. Nah, kalau tetangganya mampu, kita nggak mampu, ngelirik, nah timbul rasa iri. Itu ya, itu. Tapi kalau negara itu sudah makmur, kebutuhan rakyat tercukupi, maka negara itu akan aman, tentram, damai, tak kurang suatu apa. Begitu ya. Makanya di sini negara Indonesia berupaya bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Itu ya. Nah, makanya ini misalnya negara membuat jalan-jalan tol. Nah, tujuannya untuk apa? Ya agar transportasi bisa berjalan lancar, ya, sehingga tidak timbul kemacetan. Karena kalau macet, nah hati itu biasanya juga gerundel gitu ya. Nah, makanya ini pemerintah mengupayakan adanya jalan tol. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang ini Indonesia juga masih dilanda COVID, ya. Nah, ini karena mungkin masyarakat Indonesia itu kurang mengikuti anjuran negara, ya, sehingga COVID di Indonesia ini tidak mereda, tapi malah muncul lagi, ya, sehingga ada lagi yang namanya PSBB, itu ya. Nah, makanya kalau pemerintah atau negara memberikan anjuran, itu hendaknya kita ikuti agar Indonesia itu merasa aman, tentram, dan damai. Itu ya. Jadi negara itu sudah berupaya bagaimana caranya agar rakyat itu bisa sejahtera, gitu ya. Tapi kalau rakyatnya tidak mengikuti, ya nanti tidak akan sejahtera. Begitu ya. Nah, jadi masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang harus mengikuti anjuran-anjuran negara. Begitu ya. Berikutnya yang kelima adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Dulu alat komunikasi melalui media surat menyurat, tapi saat ini sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, dan sebagainya, sehingga komunikasi semakin mudah, murah, dan cepat. Nah, itu ya. Nah, jadi memang alat komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat dibutuhkan. Buktinya apa? Yaitu dulu sebelum ada HP, kita kalau kangen, ya, nah, lama nggak jumpa dengan saudara, kita mencurahkan isi hati kita lewat surat menyurat. Nah, tapi dengan adanya internet, HP, telepon, nah kita tinggal telepon saja, nah langsung sampai ke tujuan. Contohnya sampean sendiri saat ini juga sangat memerlukan sekali
ya. Bahkan tidak hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk pembelajaran, ya kan? Jadi sampean karena sekarang ini masih ada wabah corona, ya, tidak diizinkan untuk masuk sekolah, tapi sampean sampai saat ini masih menerima ilmu dari Bapak Ibu guru, ya. Ini contohnya. Jadi kita semakin dimudahkan, ya, karena adanya alat komunikasi yang canggih. Berikutnya yang keenam adalah berkembangnya dunia pariwisata. Dampak positif globalisasi juga dirasakan di Indonesia lewat berbagai teknologi, misal internet. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sarana transportasi. Penyebaran informasi bisa melalui internet dan sebagainya, sehingga tempat wisata mudah diketahui oleh masyarakat. Contohnya seperti di Indonesia, itu tempat-tempat wisata tuh banyak sekali, ya. Dan sekarang ini sudah dipromosikan, misalnya lewat televisi, gitu ya. Nah, itu banyak dipromosikan, misalnya Pulau Bali, gitu ya, dengan berbagai tempat wisata. Kemudian Blitar, ya, berbagai tempat wisata. Bahkan di Kediri ini pun juga banyak. Jadi kalau kita merasa jenuh, ya, nah untuk penyegaran kita bisa ke tempat-tempat wisata yang kita inginkan, ya, tergantung dari kantong kita. Kalau kantong kita itu pas-pasan, cari saja yang dekat dengan domisili kita, yang tidak memerlukan dana yang banyak. Paling ya kita cukup minum saja. Nah, itu ya. Contohnya di sini banyak sekali, Cah. Nah, kafe-kafe sekarang itu promosinya gencar-gencaran ini ya. Nah, tuh. Jadi minum 1 gelas bisa nongkrong berjam-jam sambil internetan. Wah, itu ya enak sekali itu. Nah, inilah ya. Kemudian Bali kenapa kok banyak dikunjungi oleh para wisata? Ya memang promosinya itu sampai ke luar negeri, itu loh ya. Nah, promosinya itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga sampai dunia, Cah. Sampai dunia. Sehingga negara-negara lain itu pada tertarik untuk datang ke Indonesia menyaksikan Pulau Bali itu kayak apa. Karena memang promosinya itu sangat bagus sekali, gitu ya. Nah, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Indonesia, itu akan menambah devisa negara, itu ya, pemasukan negara, itu. Contohnya seperti itu, ya. Jadi tempat-tempat wisata pun itu juga dipromosikan sekarang ini, itu ya. Tuh, negara lain juga begitu. Jadi untuk menarik para wisatawan itu juga mereka ini bersaing dalam berpromosi, menunjukkan tempat wisata di masing-masing negara, itu ya. Tuh. Berikutnya yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, karena setiap kejadian, berita, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Ini betul anak-anak, ya. Contohnya seperti barusan di Lebanon. Nah, itu gudang persenjataan meledak, ya, di Beirut.
Nah, ternyata ledakan ini sangat dahsyat sekali, ya, nomor 3 setelah Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ledakannya itu sangat dahsyat sekali, ya. Nah, ini langsung bisa diketahui oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia juga langsung tahu itu, ya. Nah, itu contohnya. Jadi perkembangan zaman globalisasi ini, ya, manusia semakin gampang untuk menemukan ilmu-ilmu yang baru, berita-berita yang baru, pengetahuan yang baru, itu ya, yaitu zaman globalisasi. Lah kalau kita tidak mau mengikutinya, nanti kita juga akan ketinggalan zaman, itu ya, itu. Itulah mengenai dampak positif dari globalisasi, ya. Jadi semuanya ini sangat menguntungkan manusia. Oleh sebab itu manusia terus berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan alat-alat teknologi yang lebih canggih-canggih lagi, karena manusia itu pengennya tuh yang praktis-praktis saja, ya, yang tidak makan waktu, tidak makan biaya, ya, dan tidak menguras tenaga. Itu keinginan manusia. Nah, dari sini mengenai dampak positif globalisasi, dan untuk kali ini juga tidak ada tugas, ya, atau soal-soal pembelajaran tidak, tapi saya harapkan sampean supaya tetap mengikuti anjuran Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada tugas wajib untuk dikerjakan, ya. Kemarin masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Saya tunggu sampai sekarang, ya, itu. Saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.